Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenghani Hafita dengan nomor NPM 10121058 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran jasa. Video ini diajukan sebagai tugas untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Materi yang pertama yaitu materi konsep titulasi pemasaran jasa. Pemasaran jasa merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, penentuan harga promosi untuk dapat melakukan pertukaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan individu maupun organisasi. Pemasaran jasa memiliki kriteria: yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak dapat disimpan, yang ketiga tidak dapat dipisahkan antara produsen dengan konsumen, yang keempat bervariasi, yang kelima sangat bergantung dengan kinerja seseorang, dan yang keenam berhubungan langsung dengan customer. Materi yang kedua yaitu tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran jasa terdapat 7P. Yang pertama yaitu product, price, promotion, process, people, and physical evidence. Yang pertama yaitu produk. Produk di sini merupakan jasa yang ditawarkan kepada customer. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang akan ditawarkan kepada customer terhadap jasa yang sudah dipesan. Yang ketiga yaitu place, di mana jasa tersebut akan dipromosikan atau ditawarkan kepada customer baik secara offline maupun online. Yang keempat yaitu promotion. Promosi apa saja yang akan ditawarkan kepada customer sehingga customer bisa untuk membeli atau memesan jasa-jasa kepada kita. Dan juga sebagai strategi pemasaran agar customer bisa tertarik untuk memesan jasa-jasa kita. Yang kelima yaitu people. Pada pemasaran jasa, jasa tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kinerja seseorang. Yang keenam yaitu proses. Proses merupakan langkah-langkah proses pelayanan yang kita tawarkan dan kita layani kepada customer. Dan yang terakhir yaitu physical evidence, di mana physical evidence ini merupakan bentuk fisik terhadap layanan yang kita berikan, sehingga bentuk fisik tersebut dapat menjadikan sebagai profesionalisme dan kualitas yang baik terhadap pelayanan yang diberikan. Materi yang ketiga mengenai materi pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif, sehingga jasa menjadi pilihan utama untuk konsumen. Untuk mencapai keunggulan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memahami secara mendalam mengenai customer yang dijadikan sebagai target utama dalam pemasaran jasa. Yang kedua yaitu personalisasi pelayanan jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Yang ketiga yaitu memberikan inovasi terhadap layanan yang diberikan. 4. Menyediakan kualitas layanan yang baik dan tinggi. Dan yang kelima yaitu menentukan harga pasar yang dapat bersaing untuk memenangkan pangsa pasar. Materi yang keempat yaitu materi pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan membagi pasar menjadi kelompok kecil dan memiliki karakteristik yang sama. Tujuannya untuk menyediakan layanan tepat sasaran, optimalisasi pengeluaran pemasaran untuk menghindari pemborosan, dan pengembangan produk yang lebih baik. Langkah-langkah dalam pembuatan segmentasi pasar adalah: yang pertama, menentukan segmentasi pasar seperti demografi, psikografi, geografis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melakukan analisa pasar. Yang ketiga yaitu memilih segmen yang tepat sesuai dengan strategi yang sudah dibuat. Yang keempat, menentukan segmen pasar yang sesuai dengan setiap segmen. Yang kelima yaitu melakukan implementasi dan evaluasi. Pemasaran jasa dalam segmentasi pasar dapat menjadikan perusahaan lebih baik dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan.
dan juga dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi, dalam mengidentifikasi peluang pasar yang belum tergarap. Tahapan melakukan pasar sasaran adalah yang pertama yaitu melakukan segmentasi pasar, yang kedua yaitu memilih pasar sasaran dari beberapa segmen yang sudah ditentukan, yang ketiga yaitu penyesuaian strategi berdasarkan karakteristik segmen, yang keempat yaitu komunikasi yang tepat terhadap pasar sasaran. Materi yang kelima yaitu materi pemasaran jasa dalam strategi. Strategi jasa dan pengembangan jasa merupakan elemen kunci dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan peluncuran layanan baru, serta strategi dalam mengoptimalkan penawaran layanan. Yang dimaksud dengan strategi produk jasa dalam konteks pemasaran jasa adalah mencakup perencanaan untuk pelayanan yang ada, dan pengembangan produk yang baru. Strategi produk jasa memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan membedakan dari pesaing. Dalam pengelolaan produk yang sudah ada harus dilakukan sebagai berikut. 1. Mengevaluasi layanan portofolio yang ada. Yang kedua, melakukan segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu melakukan personalisasi layanan produk jasa untuk kebutuhan individu pelanggan. Dan yang keempat yaitu melakukan inovasi dan pengoptimalan terhadap layanan yang ada. Dalam pengembangan jasa baru, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap peluang dalam pengembangan jasa baru. Yang ketiga, melakukan perencanaan pengembangan jasa baru, termasuk perencanaan strategis, anggaran, dan sumber daya. Yang ketiga yaitu melakukan pengembangan dan peluncuran jasa baru. Materi yang keenam yaitu materi pembuatan desain informasi pemasaran jasa. Desain sistem informasi pemasaran jasa merupakan proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan. Tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam mengelola dan mengembangkan serta mengoptimalkan pemasaran jasa. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa adalah 1. Melakukan analisis kebutuhan. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan informasi pemasaran jasa seperti apa informasi yang diperlukan untuk mendukung pemasaran jasa. Kemudian yang kedua yaitu perancangan sistem, pemilihan strategi informasi, pemilihan platform, perangkat lunak, dan perangkat keras yang sesuai dengan pelayanan jasa. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem, membangun sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat, melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Keempat yaitu implementasi, pelatihan kepada pengguna, dan pengenalan sistem kepada customer. Yang kelima yaitu pengelolaan dan pemeliharaan. Melakukan monitoring dengan rutin terhadap kinerja sistem dan juga melakukan evaluasi, juga melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara lancar dan juga aman. Komponen utama dalam pembuatan desain pemasaran informasi jasa yaitu 1. Database pemasaran, yang kedua alat analisis data, yang ketiga antarmuka pelaporan, yang keempat integritas CRM, yang kelima platform pemasaran digital, dan yang keenam yaitu keamanan informasi. Materi yang ketujuh adalah materi strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Penetapan harga jasa adalah proses menentukan nilai moneter untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa adalah permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan, dan persepsi nilai oleh pelanggan. Pemahaman mendalam tentang penentuan harga jasa merupakan hal yang penting untuk mengoptimalkan penjualan, keuntungan, dan memenuhi ekspektasi pelanggan dalam industri jasa.
Strategi penentuan harga jasa seperti penetapan harga berbasis jasa, penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis permintaan, penetapan harga berbasis nilai.